Anda masih menyaksikan IDX Conversation Closing. Berdasarkan studi dari McKinsey, otomatisasi akan menggantikan 23 juta pekerjaan di Indonesia pada 2030. Namun sisi positifnya sebanyak 46 juta pekerjaan baru akan tercipta jika Indonesia mampu mengimbangi transformasi ini. Perkembangan zaman telah membuat pola kehidupan berubah, terutama di antaranya pola perusahaan dalam bekerja. Seiring perkembangan teknologi, tidak sedikit pekerjaan yang hilang, namun tidak sedikit pekerjaan baru yang diperkirakan akan muncul. Menjadi tugas kita semua untuk bisa survive di tengah kemajuan zaman dan tekanan ekonomi global tersebut. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan membekali diri dengan banyak kemampuan. Namun carilah kemampuan yang banyak dibutuhkan saat ini dan beberapa tahun ke depan. World Economic Forum telah memperkirakan akan ada 10 keterampilan teratas yang dibutuhkan pada tahun 2025, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan analitis, pemecahan masalah yang kompleks, kreativitas, dan orisinalitas. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap dengan keterampilan baru? Ya, pemirsa, resesi memang menjadi ancaman di sejumlah negara saat ini. Di Indonesia sendiri berkali-kali dikatakan mempunyai fundamental perekonomian yang bagus. Potensi terjadinya resesi pun kecil. Namun jika kita melihat kondisi yang terjadi saat ini seperti PHK di sejumlah sektor, suku bunga Bank Indonesia yang diperkirakan naik, kemudian laju inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah, tidak ada salahnya melakukan berbagai antisipasi. Hal ini penting agar jangan sampai kita tidak memiliki backup plan jika perusahaan tempat kita bekerja tiba-tiba harus melakukan layoff. Lalu sektor apa saja yang perlu diantisipasi? Secara sektoral, pemirsa, konsumen non-primer menjadi salah satu yang terdampak signifikan akibat resesi dan inflasi tinggi. Hal ini karena ketika peredaran uang menipis, hal pertama yang pengeluarannya akan dipotong oleh masyarakat, yakni konsumsi non-primer. Industri pariwisata dan rekreasi tampaknya juga akan terdampak cukup signifikan. Di dalamnya termasuk emiten yang bergerak di sektor hiburan dan film, hotel, agen perjalanan, hingga fasilitas rekreasi. Orang akan berpikir dua kali untuk melakukan spending money untuk tujuan yang tidak begitu penting. Sementara sektor yang secara historis terbukti tangguh melawan resesi dan inflasi, diantaranya adalah utilitas dan juga telekomunikasi serta konsumen primer, di mana masyarakat tidak serta-merta memotong belanja kebutuhan primer akibat resesi. Ketika kondisi ekonomi sulit, kebutuhan primer akan menjadi pos terakhir yang pengeluarannya dipotong setelah melakukan penghematan di pos-pos belanja yang lain. Kemudian sektor yang akan bertahan adalah usaha konsultasi atau perencana keuangan, khususnya konsultan pengatur keuangan rumah tangga selama resesi. Selain itu, usaha konsultasi psikologis atau mental health pun dinilai kuat karena banyaknya pekerja yang stres akibat tekanan pekerjaan dan korban pemutusan hubungan kerja. Sektor lainnya adalah makanan dan minuman. Sektor ini berkaitan dengan kebutuhan dasar sehingga relatif imun atau kebal terhadap resesi. Nah, jika kita bisa memetakan sektor mana yang terdampak dan tidak terdampak, diharapkan kita bisa menilai kira-kira tempat kita bekerja masih survive-kah atau justru tidak dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Selain memahami secara sektoral, kita juga perlu membekali diri dengan skill-skill tambahan. Apa saja skill-skill tersebut? Kita simak tayangan berikut ini. Pergeseran pola dan permintaan pekerjaan ini berawal ketika pandemi terjadi. Banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya, namun ada juga perusahaan yang justru membutuhkan tambahan karyawan. Perusahaan yang bisa melakukan rekrutmen itulah perusahaan yang mampu melakukan inovasi dan menangkap peluang. Jika kita tidak bisa menangkap peluang tersebut, tentu kesempatan akan lewat begitu saja. Pada titik inilah perlu untuk mengupdate soft skill agar kita bisa menangkap peluang yang ada. Namun kemampuan seperti apa yang perlu ditambah kemampuannya? Salah satunya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, termasuk kemampuan mendengarkan dan menyampaikan gagasan dan ide. Soft skill yang lain adalah kemampuan beradaptasi. Hal ini diperlukan agar bisa melakukan penyesuaian dengan cepat karena dinamika perusahaan begitu cepat sebagai dampak dari perubahan permintaan akibat pandemi ataupun karena tekanan ekonomi global.
Ya, ketika pandemi dan kondisi ekonomi penuh tekanan, sadar atau tidak, mulai banyak bermunculan jenis pekerjaan baru yang mungkin sebelumnya disepelekan. Dan ternyata beberapa pekerjaan yang dulu disepelekan tersebut justru memberikan cuan tersendiri karena adanya pergeseran kebutuhan masyarakat. Sebut saja seperti content creator, gamers, copywriter, internet marketer, atau pekerja seni. Jenis pekerjaan tersebut banyak disepelekan, tapi justru banyak memberikan pemasukan tambahan di masa seperti sekarang ini. Semuanya bisa dilakukan asalkan bisa membaca peluang dan membekali diri dengan kemampuan tambahan. Ada banyak kemampuan tambahan yang bisa dijadikan modal dalam menghadapi tekanan perekonomian, termasuk resesi. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi yang sekilas terlihat sepele, namun dengan belajar berkomunikasi yang baik, lugas dan jelas bisa memberikan banyak manfaat tambahan untuk pekerjaan apapun. Contoh sederhana adalah seorang content creator membutuhkan kemampuan komunikasi yang jelas, apalagi untuk marketing sudah pasti membutuhkan kemampuan ini. Mengasah kemampuan komunikasi ini tak hanya secara lisan tapi juga tertulis. Ya, selain berkomunikasi, kemampuan sepele yang bisa diasah dan bisa menghasilkan pemasukan tambahan adalah menulis. Keterampilan menulis juga menjadi skill yang dibutuhkan di masa resesi. Baik itu menulis untuk kebutuhan pekerjaan, unggahan di media sosial, ataupun yang lainnya. Dan menulis tentunya menjadi hal yang penting. Kemampuan ini juga bisa diimplementasikan menjadi content writer, admin media sosial, hingga seorang reviewer. Berikutnya adalah menghasilkan uang secara online. Saat ini banyak cara untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan berkembangnya teknologi informasi. Misalnya saja dengan berjualan melalui platform jualan online atau e-commerce, maupun memanfaatkan media sosial pribadi. Bukan itu saja, jika kita punya kemampuan lainnya, gunakan skill tersebut untuk menghasilkan uang secara online. Contohnya menulis untuk blog, menjadi pembicara dalam webinar, membuka kursus online, hingga menjadi seorang content writer freelance, seperti yang kita ulas sebelumnya tadi. Ya, kalau untuk kemampuan yang satu ini penting menurut saya untuk dipelajari, yakni keterampilan investasi. Berinvestasi di masa resesi 2023 mungkin terdengar kurang masuk akal, apalagi saat kondisi ekonomi sedang lesu. Tapi jangan salah, keterampilan investasi juga perlu dikuasai di masa resesi. Kenapa demikian? Karena ketika resesi biasanya akan banyak terjadi diskon besar pada harga saham. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan. Dan untuk bisa membaca peluang tersebut, belajar investasi penting dilakukan. Caranya bisa secara otodidak melalui media sosial atau secara serius melalui ahlinya atau melalui sertifikasi begitu ya. Hal yang kita bicarakan tadi hanyalah sebagian kecil kemampuan tambahan saja yang perlu kita pelajari. Hal ini penting karena tantangan ke depan dikatakan tidak mudah. Apa saja? Kita simak tayangannya berikut ini. Setelah melewati pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang harus menghadapi tekanan ekonomi global. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan efisiensi agar bisa bertahan. Setelah industri tekstil, baru-baru ini yang ramai melakukan PHK adalah perusahaan di sektor teknologi. Perusahaan yang berorientasi pada ekspor diperkirakan juga akan terdampak jika resesi global masih terus terjadi. Di sisi lain, di balik tantangan tentu ada sejumlah peluang. Jika kita bekerja di sektor vital yang masih banyak dibutuhkan di masa resesi mendatang, tentu masih aman dan bisa bertahan. Lalu kenapa kita perlu mewaspadai resesi? Berkaca pada resesi 2008, lebih dari 10% warga Amerika Serikat menganggur. Sedangkan pada tahun 2020, resesi telah menyebabkan hilangnya lebih dari 33,5 juta pekerjaan secara mengejutkan. Lalu jenis pekerjaan seperti apa yang dibutuhkan dan terancam di masa mendatang, dan apa tantangan yang harus kita waspadai? Kita simak ulasannya berikut ini. Ya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani sempat menyampaikan ekonomi global akan terjerembab ke jurang resesi pada tahun 2023. Ancaman resesi salah satunya dipicu kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Meski demikian, sejumlah pelaku perekonomian tanah air optimis Indonesia akan mampu melewati badai resesi. Ya, seperti yang sempat kita ulas di awal tadi, ternyata tidak semua sektor terdampak resesi global. Meski saat ini fenomena PHK muncul di sejumlah sektor, tapi masih banyak sektor yang terbukti kuat atau resilient dalam menghadapi ancaman resesi global. Secara fundamental perekonomian Indonesia dikatakan masih bagus.
Namun bukan berarti Indonesia akan bebas dari dampak resesi. Karena banyak sektor di negeri ini yang berorientasi ekspor untuk mendapatkan cuan berlipat. Ketika negara-negara tujuan ekspor mengalami perlambatan ekonomi, tentu saja permintaan ekspor akan mengalami penurunan. Hal ini dirasakan oleh industri tekstil dan produk tekstil yang beberapa waktu lalu terpaksa melakukan efisiensi karena penurunan permintaan ekspor tersebut. Ya, tak hanya itu, lonjakan inflasi juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Sektor-sektor yang mengandalkan perputaran uangnya dari daya beli masyarakat tentu juga akan mengalami kontraksi. Pemerintah sendiri telah memberikan berbagai insentif untuk menjaga daya beli tersebut. Memang tidak mudah menghadapi tekanan ekonomi di tahun depan, apalagi tekanan geopolitik global juga masih terjadi hingga saat ini. Perang antara Rusia dan Ukraina pun masih terjadi. Ini artinya gangguan rantai pasok pangan dan energi masih berpotensi terjadi. Dan jika ini terjadi, tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian. Meski dalam pertemuan G20 kemarin, sejumlah negara telah melakukan kesepakatan untuk recover together, recover stronger, dengan saling sinergi antar negara. Diharapkan pertumbuhan ekonomi global secepatnya pulih agar perekonomian negara berkembang seperti Indonesia akan terus bergeliat. Ya, tentunya berbagai upaya harus kita lakukan untuk mengantisipasi resesi ataupun dampak dari resesi itu sendiri, sehingga kita sudah lebih siap dan tidak kebingungan jika memang suatu saat atau mungkin tahun depan resesi benar-benar terjadi.